It's okay. Udah. Udah. Ini pengaruh bentrokan energi antara saya dengan Valerie. Sebenarnya. Dia bilang dia bawa sesuatu memang. Bolehkah saya lihat, Valerie? Bawa sesuatu. Bawa Kak Roy. Boleh lihat? Ada di belakang cerminnya. Silakan. Kamu ngeliat ada nenek-nenek itu yang Iya. kaca itu. Kacanya bisa berbicara menurut versi dia. Iya. Entah itu berbicara di alam pikirannya atau memang beneran nenek tersebut ada di dalam kaca. Mengerikan sekali ya. Saya curiga yang kamu lihat di badannya yang dipasang itu sus. Cermin kayak cermin tua gitu ya. Itu lipstick. Iya. Cara menggunakannya bagaimana? Jadi sih waktu itu saya kayak biasa kayak habis mandi gitu Kak Roy. Atau mau berangkat ke kantor, berangkat kerja. Saya ngaca aja biasa. Terus saya ngaca, saya pakai lipstick, saya sisiran. Kayak gitu, terus saya ajak ngomong dia. Saya ngobrol. Cara ngobrolnya? Gini misalkan, saya sisiran gitu, sambil sisiran saya nanya, gue cantik gak sih? Terus dia jawab, Cara ngobrolnya? gini misalkan, saya sisiran gitu, sambil sisiran saya nanya, gue cantik gak sih? Terus dia jawab, ya kamu paling cantik, gitu. Coba aku dong. Kok ganteng gak sih? Halo, kok kayak gitu? Ganteng sih. Itu nenek-nenek itu yang ngomong. Nenek-nenek itu ngomong. Yeah, maybe. Coba divide. Saya nggak berani nanya. Takut dia jawab jujur. Saya ngeliat cermin ini udah tua sekali ya. Apa yang kamu bisa lakukan dengan cermin ini? Biasanya saya ngaca, cermin sambil sisiran aja sih Kak Roy. Intinya sebenarnya kan kamu nggak mau diganggu lagi kan? Iya, Bukannya hal yang gampang ya, mecahin cerminnya aja. nggak tahu. Lalu kemudian hancur, berantakan. Saya tuh ngelihat ini aja udah takut, jadi saya udah simpen di gudang aja, udah nggak pernah saya keluarin, ini baru saya keluarin lagi. Kok berani ya? Atau kenapa nggak dikembaliin aja ke orang yang ngasih? Saya takut mas ke orang pinter lagi. Dibuang gitu? Disimpan di gudang aja, pokoknya saya nggak pernah keluarin lagi semenjak kejadian itu. Saya udah kayak mau hidup normal kayak orang-orang. Ya, Jadi pertanyaannya kenapa nggak dibuang? Iya, kenapa nggak dibuang aja? saya simpen aja sih jadinya di gudang. Jadi tuh udah nggak pernah dibuka, udah nggak pernah digunain. Jadi saya anggap udah nggak digunain, ya udahlah gitu. Cermin ajaib ya. Saya terpana dengan cermin ini loh. Oh, Kau masih merasakan ada sosok nenek-nenek dalam cermin itu, Roy? masih banyak. Jadi energinya masih banyak tersimpan di sana. Bagi saya gini, beberapa orang mungkin harus tahu ya, cermin itu adalah wadahnya dimensi astral untuk mengumpat. Jadi biasanya mereka ngumpet di balik cermin. Kenapa? Makanya ada orang suka ngaca berjam-jam. Ternyata mereka itu diajak ngobrol sama makhluk astral di dalam kaca. Dan itu banyak banget penelitian yang udah ngebuktiin bahwa
cermin itu sejenis dimensi yang lain. Dan ini seperti dia bicara dengan makhluk dari dimensi yang lain. Iya. Seperti itu. Saya butuh sisir. Biasanya apa yang kamu lakukan di cermin, Kak? Nyisir? Iya, nyisir. Saya, neneknya itu agak takut-takut juga ya dengan saya ya. Dia ngilang-ngilang ya? Hilang-hilang. Tapi masih ada dalam cermin itu energi. Iya, saya sisirin kamu ya, dan kamu panggil neneknya datang. Apa yang terjadi ya? Aduh, Boleh diredupkan tidak lampunya? Bercahayalah. Manggil itu dengan cara yang biasa saya bicara sama dia. Oh my god. kenapa Roy? Kok ada rambut nenek-nenek? Astagfirullahaladzim. Kamu sebenarnya yang di kaca deh. Saya nggak percaya. Tunggu. Sebenarnya dia bilang ada sesuatu makhluk di kaca. Tapi sebenarnya yang di kaca itu muncul di dalam diri dia. Nenek-nenek itu dong dalam diri dia. Iya. Martil. Urgent. Saya butuh martil. Tadi dia bilang ada 2 orang individu kan ya yang berbicara, satunya Valerie, satunya orang lain di dalam Iya. kaca. Padahal Setelah saya sisir, ternyata dia udah dirasuki oleh makhluk halus tersebut. Jangan ganggu anak ini. Kamu jangan ganggu dia. Anak ini sudah menjadi anakku. Powernya gede banget ya, Bay. kemana-mana loh Roy. Itu ada api terus ini jatuh. Awas. Ayo sini. Yuk sini. Pergi kamu jauh-jauh, kembali ke alam kamu. Kalau kamu mau saya pergi, saya minta perempuan itu. Enggak. Saya minta kacang hijau. Kita nggak akan kasih. Kita nggak akan ikutin. Nggak mau sama sekali. Saya takut dia main api dan menyerang saya. Saya minta perempuan di sini yang berumur 20 tahun. Perempuan umur 20 tahun. Jangan ganggu dia lagi. Kamu jangan ganggu dia, kamu lawannya saya. Nenek yang ada di badan kamu. Just in case. Take yourself. Jangan ganggu orang. Kamu jangan ganggu urusan saya.
Kamu jangan ganggu anak ini. Anak ini sudah menjadi milikku. Enggak. Ini bukan tubuh anak kamu dan siapapun. Kamu harus kembali ke alam baka ya. Jangan gangguin orang dan jangan masuk ke cermin apapun. Jangan ganggu urusan saya lagi. Kamu mau pergi atau enggak? Belum, Bay. Masih Dia ada. belum keluar. Coba bangunin. Saya dengar suara ya. Saya juga dengar suara. Nenek, kamu bangun sekarang. Saya tahu kamu pura-pura, Nek. Gak mungkin. Bangun, Mbak. Bangun, Mbak. Jangan ganggu urusan saya. Kalian jangan ikut campur. It's gone. Berhasil tahu. Sekarang udah bersih, Bay. Kamu kena tangannya ya? Iya, tarik cengkram cek kuat banget. Ini udah lepas tapi Roy. Deg-degan juga ya. Benar-benar luar biasa powerful. Lepasin aja Kuat semuanya. banget loh. Asli kuat banget. Karena nenek itu udah beribu-ribu tahun hidup di dalam cermin ya. Jadinya digituin. Jadi kayak punya kekuatan yang besar dan dia menghirup saripatinya si Valerie. Valerie. Kita Valerie. cleansing ya sekarang. Valerie. Ayo, boleh tolong bantu nggak ya? Sama-sama perempuan soalnya bisa bantu tangan. Ini proses cleansing yang kedua. Valerie. Saya yakin ini udah Valerie. Kacanya udah pecah belum ya? Udah hancur. Valerie. Mbak Valerie bisa dengar saya, bisa dengar kami. Ayo bangun. Apa yang kamu rasain, Valerie? Lemes, karena Tinggal terakhir saya harus bersihin. Gak apa-apa ya? Coba deh tangan kamu kebuka gitu. Sisirnya patahin. Ada rambut-rambutnya, Roy. Valerie, kamu hidup normal ya. Jangan berteman dengan kaca lagi. ya karena
ada banyak rambut beruban di sisirnya loh. Itu rambut nenek-neneknya loh sebenarnya, asalnya dari kaca. Kemudian bermanifestasi jadi beneran ke tubuh dia. Karena kan makhluk halus butuh wadah ya. Selain kaca juga butuh orang rangkanya itu loh. Badannya dia, raganya dia. Saya berharap mudah-mudahan Mbak Valerie tidak dekat lagi dengan dunia mistis. Karena ada kecenderungan Valerie cepat banget dikuasain. Sampai rambutnya aja bisa jadi putih. Saya geser ke sana. Udah aman Mbak Valerie. Dia udah benar-benar bersih tapi Roy. Udah. Mbak Valerie, nggak ada yang kata terlambat. Semua pasti ada sebab dan akibat, dan tidak ada kata terlambat untuk berubah jauh lebih baik lagi. Kamu cantik, kamu multi talenta, kamu hebat, sama seperti perempuan lain yang punya keunikan masing-masing. Dan dia punya karir juga. Dan dia punya karir juga. Jangan bergantung sama kaca, dengerin suara hati kamu sendiri. Kalau kamu merasa kamu cantik, iya, cantik in your own way. Apa sih? Cantik dengan caranya sendiri. Iya, gitu. Dengan jalannya sendiri, inner beauty. Gak usah, justru malah menggunakan artificial, barang-barang palsu ini untuk bikin cantik. Betul, gak usah compare juga dengan orang lain. Everyone has own unique. Iya, punya keunikan masing-masing setiap orang. Iya. Itu udah nggak ada yang ganggu saya lagi kan, Kak Roy?